Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-56, dengan judul Makhluk Tertinggi Terlahir Alami. Langsung ke dalam alurnya. Sebuah konstruksi yang berkembang dengan baik berdiri dengan megahnya. Esensi spiritual memenuhi udara dan cahaya indah bersinar redup. Kelompok besar berkumpul di sekitar istana yang seperti menara pengawas kekaisaran surgawi yang didirikan di dunia manusia, dan hewan-hewan yang beruntung menjaga pintu masuk depan, mengaum dari posisi berjongkok. Ayah membunuh Pisiu muda yang memiliki garis keturunan yang sangat murni. Ini, dia memprovokasi bencana besar. Seorang pria muda dengan penampilan heroik ketakutan saat dia mondar-mandir di dalam aula, benar-benar gelisah. Kabut cahaya yang pekat beredar di dalam rumah seorang raja, dan burung-burung yang berharga menangis di atas langit istana, membuat sketsa garis-garis cahaya yang menyilaukan di langit. Danau di dalam mansion itu bersih dan jernih, dan air mengalir ke empat arah. Sebuah gunung berbatu duduk di sampingnya, dan bunga-bunga indah ada di mana-mana di dalam taman yang sangat besar dan elegan. Ini adalah surga surgawi yang dipenuhi dengan esensi ilahi yang pekat. Kuharap ayah bisa meninggalkan medan perang 100 klan secepat mungkin. Seorang wanita cantik sedang menggendong bayi. Alisnya yang sangat indah terkunci dalam ekspresi mengkhawatirkan. Tidak peduli apa yang kamu katakan, itu sudah terlambat. Berita itu sudah menyebar ke kekaisaran. Membunuh pemuda Pisiu seharusnya sudah terjadi beberapa hari yang lalu. Hal-hal yang seharusnya terjadi kemungkinan besar sudah terjadi sekarang. Seorang pria muda menggenggam tangannya dengan erat. Alisnya berdiri tegak saat kilat keluar dari matanya. Suara gemuruh mulai terdengar di dalam ruangan. Bayi yang tertidur lelap membuka matanya yang besar dan jernih karena dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. "Jangan menakuti anak itu," kata wanita cantik itu. "Beberapa hari terakhir ini sangat menyiksa, dan kami bahkan mengabaikan hal kecil. Bagaimana dia bisa terus tidur seperti ini dan mengapa saya merasakan aura simbol di dalam tubuhnya?" Pria muda itu berbalik. "Ya, kamu juga merasakannya. Saya pikir saya merasakan sesuatu yang salah. Dia masih sangat muda, bagaimana bisa simbol sudah muncul di dalam tubuhnya?" Wanita muda itu ragu. Mungkinkah? Si heroik tiba-tiba melebarkan kedua matanya dan dua bulu petir melesat ke arah jendela. Dia menakuti sekelompok burung untuk melarikan diri dengan cepat. "Apa yang baru saja kamu ingat?" Wanita yang secantik bunga dan bulan bertanya. Para ahli yang benar-benar paling kuat di dalam umat manusia pada akhirnya dilahirkan dengan tulang suci, dan akan lahir dengan jejak primitif mereka sendiri, mendapatkan teknik berharga eksklusif mereka sendiri. Suara pemuda itu bergema dan kemudian dengan emosional berkata, "Ada beberapa orang lain yang secara alami lahir dengan tulang primitif berharga seperti Golden Winged Peng dan True Hawk. Teknik berharga yang mereka miliki sejak lahir bisa menantang dunia, bahkan menyebutnya sebagai tulang tertinggi tidak akan berlebihan." Petik 2. Mendengar itu, wanita itu terkejut dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia melihat ke arah bayi di dadanya dan sangat gugup hingga tangannya gemetar. "Biarkan aku melakukan pemeriksaan yang cermat." Pemuda itu sangat tegas dan berjalan dengan langkah besar. Bayi itu sangat penasaran karena dia tidak tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dia mengedipkan matanya yang besar dan dengan senang hati mengulurkan tangan kecilnya untuk menunjukkan bahwa dia ingin pria itu menggendongnya. Setelah memeriksa bayi itu, lelaki itu sangat terkejut bahkan jari-jarinya pun gemetar. Kata-kata pria yang biasanya tenang dan tenang hampir tidak terdengar saat dia berkata, "Tulang yang tertinggi, lahir secara alami." Apa artinya ini? Di masa depan, anak ini bisa berdiri bahu-membahu dengan Archaic Vicious Beast peringkat surgawi.
Dia akan terukir dalam sejarah umat manusia sebagai seseorang yang mampu bertarung dengan Golden Winged Fang yang tak tertandingi, atau True Hou yang memiliki teknik berharga primitif mereka sendiri yang dapat mengguncang langit dan bumi. Wanita itu menggendong bayi itu dan dengan lembut mencium wajah merah kecilnya. Matanya berkilauan dan berkata, apakah dia benar-benar memiliki tulang yang tertinggi atau tidak? Dia masih anak kita. Dia harus tumbuh dengan bahagia. Petik 2. Beberapa hari kemudian, berita datang dari medan perang 100 klan. Seperti mematahkan ranting busuk, Pisiu dewasa itu dengan kasar menyapu medan perang yang luas sambil berlumuran darah. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Meskipun para ahli mengepung tetua ke-15 seperti awan, mereka juga tidak bisa menghentikannya. Mereka dikejar lebih dari 100.000 li sampai lengan mereka putus, dan praktis semua tulang di tubuh mereka patah. Akhirnya, dia mendapat bantuan orang lain. Dia mengatur banyak potongan tulang berharga Archaik Descendan untuk mengaktifkan mantra ilahi, memungkinkan dia untuk melarikan diri pada akhirnya. Namun, keberadaannya tidak diketahui. Lukanya sangat parah. Apakah dia akan hidup atau tidak pasti, tetapi dia tidak kembali ke ibu kota. Tidak bagus, aku harus pergi mencari ayah. Setelah pemuda itu menerima berita itu, dia berdiri dan memutuskan untuk pergi ke perbatasan selatan. Suku tersebut telah mengirimkan sejumlah besar ahli. Kaisar bahkan menyebarkan berita tersebut ke pangeran feodal di mana-mana untuk membantu pencarian. Berapa banyak gunanya bagimu untuk pergi? Wanita muda itu takut suaminya akan membahayakan dirinya sendiri untuk mencari Pisiu itu. Apakah ayah masih hidup atau tidak masih belum diketahui. Tidak peduli apa, saya harus berusaha sebaik mungkin untuk mencarinya. Pria itu sangat tegas dan bersikeras untuk pergi. Wanita cantik itu mengerti temperamen suaminya sendiri. Setiap kali dia memutuskan untuk melakukan sesuatu, tidak ada hal lain yang akan berubah pikiran. Tapi karena dia benar-benar takut dia akan pergi mencari Pisiu yang menakutkan itu, dia berkata, aku akan pergi denganmu. Ada dua teknik berharga yang hanya akan mencapai hasil maksimalnya jika kita menggabungkan kekuatan kita. Petik 2. Tidak, kamu harus menjaga Hao kecil. Pria itu menolak. Aku tidak akan merasa nyaman denganmu seperti ini. Wanita itu menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi lembut, dia berkata, suku itu memiliki begitu banyak orang, mungkinkah mereka tidak bisa menjaga Hao kecil? Kecuali jika binatang ganas Archaik menerobos ibu kota kekaisaran, jika tidak, siapa yang berani masuk ke rumah raja kita dan membuat kekacauan? Pria itu memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia sudah melaporkan berita tentang si Hao yang dilahirkan dengan Supreme Being Bones kepada dua penguasa urusan lama. Dia berpikir bahwa mereka pasti akan memperlakukan ini sebagai bayi yang langka dan berharga sehingga tidak ada yang akan terjadi padanya. Masalah ini diklasifikasikan sebagai sangat rahasia karena ini adalah masalah yang sangat penting. Di depan umum, satu Siyi sudah cukup. Karena dia dilahirkan dengan murid ganda, mudah untuk melihat hanya dengan melihat wajahnya. Bagaimanapun, si Hao tidak akan mudah ditemukan kecuali ada kerabat dekat yang memeriksanya. Dengan demikian, berita ini tidak akan bocor dan tidak akan menjadi perhatian orang lain dan mencegah kematian muda. Kakak dan istri ke-11, apakah kamu benar-benar akan pergi sebentar? Anda benar-benar tidak perlu melakukannya. Para ahli dari suku sudah dikirim, mereka pasti akan membawa kembali tetua ke-15. Benar, kamu tidak perlu khawatir. Langit akan membantu yang layak, penatua ke-15 pasti akan baik-baik saja. Petik 2. Para anggota suku membujuk, tetapi suami dan istri tersebut bersikeras untuk pergi. Kakak ke-11, jangan khawatir. Aku akan menjaga Hao kecil. Biarkan dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan Yi kecil dan ketika mereka dewasa,
kedua bersaudara ini akan meratakan dunia dan menaklukkan 10.000 suku. Seorang wanita muda yang sudah menikah tertawa. Penampilannya luar biasa, dan dia adalah ibu dari Si. Sudut mulutnya menekuk saat dia tertawa, dan gigi mutiaranya yang berkilauan bersinar. Dia sangat hangat dan ramah, dan memiliki seorang anak jenius yang berbakat surgawi. Posisinya dalam suku itu sangat tinggi. Banyak terima kasih adik keenam. Tidak apa-apa jika beberapa tetua suku menjaganya. Tidak baik membuatmu terlalu khawatir. Pasangan itu berterima kasih. Adik ipar, kamu terlalu sopan. Kita semua dari keluarga yang sama, jangan mengatakan hal-hal seperti itu, kata wanita muda yang sudah menikah itu. Pada akhirnya, pasangan itu memulai perjalanan mereka dan meninggalkan negara kuno itu, menuju medan perang 100 suku. Yi kecil, di masa depan kamu harus lebih mengenal Hao kecil. Pemberiannya luar biasa. Saat dia besar nanti, dia akan menjadi tangan kananmu. Pergi ke belakang kerumunan istana kami, wanita muda yang sudah menikah memperingatkan anak bermata dua. Anak berusia 3 tahun itu tidak bingung. Tindakannya jauh melampaui usianya. Semua anggota suku membantu menjaga Si Hao bersama dengan banyak pelayan. Secara alami, tidak ada masalah. Beberapa hari pertama agak berisik karena dia merindukan orang tuanya, tetapi dia sangat mudah untuk diurus setelahnya. Setelah beberapa hari, wanita muda yang sudah menikah itu membawa Si Hao ke kediamannya sendiri. Melihat anaknya sendiri yang menatap bayi itu dengan kilatan cahaya ilahi di matanya tanpa berkedip, dia bertanya dengan bingung, "Yi kecil, mengapa kamu selalu menatap adikmu?" Dia sangat rumit. Ada tulang misterius yang tak terduga di tubuhnya yang memiliki simbol yang rumit. Si dengan tenang berkata. Wanita muda yang sudah menikah itu terkejut. Dia tahu anaknya luar biasa dan memiliki 2 murid yang memiliki asal yang sama dengan para suci dewa kuno, dan mampu melihat dengan jelas sumber dari segala sesuatu. Tiba-tiba, dia ketakutan dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera bertanya, "Anda mengatakan bahwa ada tulang di tubuhnya yang ditutupi dengan simbol primitif?" "Ya," jawab anak kecil itu dengan tenang. "Terlahir secara alami, Supreme Being Born." Wanita muda yang sudah menikah itu gemetar di tempat. Dia memikirkan kembali legenda kuno itu dan tidak bisa mengendalikan detak jantungnya. Setelah beberapa lama, dia memiliki ekspresi yang teduh saat dia menatap bayi yang polos dan polos itu. Matanya mengandung kilatan kejahatan dan kemudian berbalik ke arah anaknya dan berkata, "Jangan katakan ini kepada siapapun." Anak itu mengangguk dan tidak mengatakan apapun. Seketika, beberapa bulan berlalu dan Si Hao kecil semakin manis seiring bertambahnya usia. Dalam sekejap mata, dia berusia 8 hingga 9 bulan. Dia bisa berjalan sendiri sejak lama, dan sekarang bahkan bisa berbicara. Matanya cerah dan kulitnya cantik seperti porselen. Siapapun yang melihatnya tidak bisa membantu tetapi mencubit wajah kecilnya. Selama waktu ini, wanita muda yang sudah menikah itu merawat Si Hao kecil dengan cermat, seolah-olah dia miliknya sendiri. Pada akhirnya, dia hanya membawanya ke kediamannya sendiri dan merawatnya bersama Si. "Bibi, aku ingin pergi ke taman untuk menonton burung bangau berbulu merah." Kakak Mang berkata bahwa mereka sangat cantik. Seluruh tubuh mereka seperti kain kirmizi, dan suara mereka sangat enak didengar. Pria kecil itu mengedipkan mata besarnya dan berbicara sementara bulu matanya yang panjang bergetar ringan. Suaranya sangat kekanak-kanakan, dan memiliki suara lembut seperti susu yang menyenangkan. Biasanya, seorang anak semuda ini tidak dapat berbicara dengan bebas dan bahkan berjalan pun sulit, tetapi baginya, itu sederhana. "Kakak Mang, itu gadis dari keluarga pelayan. Jangan dengarkan omong kosongnya, Bibi akan membawamu melihat Luan,
dan Raja Merak 5 warna, kata wanita muda yang sudah menikah. Kakak Mang adalah kakak perempuan yang baik. Dia sangat baik hati dan cantik. Dia cukup sering bercerita padaku. Little Si Hao mengedipkan matanya yang besar dan dengan tulus berkata, "Oke, setelah makan malam, kita akan melihat bangau berbulu merah. Lalu setelah itu, aku akan membawamu melihat Luan dan Pink Merak 5 warna." Wanita muda yang sudah menikah itu tersenyum. "Bibi yang terbaik." Si kecil mengangkat kepalanya. Kedua tangannya terkatup dan matanya bersinar seperti bintang, penuh harapan dan keinginan. Setelah itu, dia berbalik dan berkata, "Saudaraku, ayo kita pergi ke halaman belakang dan bermain. Ada banyak anak di sana." Petik 2. Aku tidak pergi. Si Yi menolak dan duduk bersila di tanah. Di usia yang sangat muda, dia sudah mantap seperti batu besar, diam-diam mengolah teks tulang. Kalau begitu aku akan bermain." Si kecil berlari ke halaman belakang dengan jari-jari kakinya untuk menemukan sekelompok pelayan anak untuk bermain. Di sana, dia dengan senang hati tertawa dan bermain. Pria kecil itu cantik dan menggemaskan, dan dia sangat baik hati. Dia tidak pernah membuli anak-anak pelayan, dan sering bermain dengan mereka. Karena itu, semua orang di mansion menyukainya. Setelah beberapa hari, wanita muda yang sudah menikah itu membawa Si Yi dan pria kecil itu untuk mengunjungi istana raja bersama. Dia naik kereta ke istana lain untuk melihat Luan, burung merak berwarna 5, dan keturunan lain dari burung setan kuno. "Bibi, di mana Luannya?" Si kecil penasaran bertanya. Pada saat yang sama, dia agak bingung. Setelah sampai di Manor, mereka langsung menuju istana bawah tanah. "Kita akan segera bertemu mereka," kata wanita muda yang sudah menikah tanpa ekspresi. Setelah tiba di sebuah kamar pribadi, jari-jari wanita muda yang sudah menikah itu berkelebat dengan untaian simbol yang aneh, dan dia menekan tubuh lelaki kecil itu. Namun, tulang berharga di dalam tubuhnya langsung muncul dan bersinar. Bahkan setelah itu dia masih tidak pingsan. Layak menjadi tulang Supreme Being. Mata wanita muda yang sudah menikah itu menjadi semakin tajam. Dia tahu bahwa tulang yang berharga itu baru saja mulai tumbuh. Dia bertepuk tangan dan sosok tanpa suara dan terengah-engah mendekat seperti hantu dari tidak jauh. Dia meraih si kecil dan menekannya di atas kasur yang sedingin es. "Bibi, apa yang terjadi?" Dia bertanya dengan bingung. Ini adalah anak berusia 8 hingga 9 bulan. Anak-anak lain masih bingung dan cuek, tapi dia polos dan baik hati. Pisau perak yang indah mengalir dengan kilau yang mempesona melintas. Itu mengiris dada si kecil dan darah segar tiba-tiba tumpah. Pada saat yang sama, segumpal kemegahan ilahi yang kabur beredar dengan misteri surgawi yang berisi simbol yang tak terhitung melintas di sana tanpa henti. Itu menyakitkan. Pria kecil itu menangis dengan menyakitkan. Matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan diperlakukan seperti ini. Dia masih berusia 8-9 bulan, apa yang dia ketahui. Tanpa diduga, dia tidak pingsan, sangat merepotkan. Wanita muda itu dengan acuh tak acuh berkata. Di sisi lain, ada anak lain, Si Yi. Dia dengan tenang memandang dalam diam. Benar-benar dipertanyakan apakah dia sebenarnya berusia 4 tahun atau tidak. Darah segar mengalir dan wajah si kecil memucat. Mata besarnya tanpa ekspresi dan dia terus-menerus berteriak kesakitan saat darahnya terus mengalir. "Jangan sampai ada kecelakaan. Saya meneliti buku tulang kuno dan ingat bahwa metode ini akan berhasil. Anak saya terlahir dengan murid ganda. Dia pasti akan dihormati di langit dan bumi." Wanita muda itu dengan gugup berteriak, "Bibi." Si kecil mengangkat wajah kecilnya yang dipenuhi air mata. Dia mengulurkan kedua tangannya dan berharap bisa mengurangi rasa sakitnya. Namun, wanita muda itu acuh tak acuh.
Wajahnya sedingin es. Dia hanya memperingatkan sosok hantu itu untuk berhati-hati dan tidak membiarkan Supreme Being Bond kehilangan kekuatan hidupnya. Selesai. Pada akhirnya, sosok itu menghasilkan suara teredam yang terdengar seperti binatang buas setelah membelah gumpalan cahaya dari dada si kecil. Ada kekuatan mistik yang sulit untuk dijelaskan di sekitarnya, dan segera setelah itu mulai tumbuh, itu menjadi mengguncang jiwa. Itu memancarkan cahaya ilahi tak berujung saat menerangi seluruh ruangan. Yi kecil, giliranmu. Kamu harus bertahan. Wanita muda itu dengan gugup memperingatkan anak di sampingnya. Anak itu mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbaring di tempat tidur batu giok. Dengan goresan pisau perak, dadanya terbelah dan darah mulai mengalir. Hati-hati, jangan membuat kesalahan. Mata wanita muda itu kejam dan sangat menyayangi anaknya. Di atas tempat tidur sedingin es di sampingnya, lelaki kecil itu layu kesakitan. Mata besarnya penuh dengan air mata. Setiap kali bulu matanya yang panjang bergerak, air mata yang berkilau mengalir. Dia mengulurkan tangan kecilnya dengan susah payah, dan dia nampaknya ingin menjangkau bahkan sedikit kehangatan. Dia memohon dengan suara gemetar, "Bibi." Wanita muda itu dengan dingin menatapnya dan kemudian mengabaikannya. Dia menoleh ke arah tempat tidur lainnya. Dengan ekspresi penuh kasih sayang dan suara lembut, dia dengan tenang bertanya, "Yi kecil, kamu harus bertahan. Di masa depan, seluruh negeri ini akan menjadi milik Anda, karena Anda adalah makhluk tertinggi yang terlahir secara alami." Di samping, si kecil yang kehilangan tulang tertingginya terbaring di tempat tidur sedingin es sendirian. Wajah seputih saljunya penuh dengan air mata. Dia perlahan-lahan kehilangan kesadaran dan menggumamkan, "Ibu." Pada saat-saat paling menyakitkan, dia memanggil kerabat sejatinya dengan cara yang sedih. Episode ke-57, dengan judul Nyeri, langsung ke dalam alurnya. "Ibu," gumam si kecil. Saat dia mulai kehilangan kesadaran, dia memanggil dengan lemah. Hanya ibunya yang terbaik dan paling lembut. Hanya dia yang tidak akan menyakitinya. Ketika ibunya pergi, dia baru berusia beberapa bulan dan hanya memiliki kesan kabur padanya. Sekarang, bagaimanapun, kehangatannya adalah yang paling dia rindukan, dan dia ingin tertidur di dalam dadanya. Air mata tanpa henti mengalir dari wajah kecilnya yang pucat, dan seluruh tubuhnya melingkar. Dia menggigil dan gemetar saat dia meringkuk ke sudut tempat tidur sedingin es. Perangan teredam datang dari tempat tidur batu giok di sisi lain. Meskipun Si Yi masih muda, dia tidak memiliki rasa takut. Murid gandanya menyembunyikan cahaya ilahi, dan dia menggigit sepotong kayu lunak. Tubuhnya bermandikan keringat dingin saat dia bertahan melewati rasa sakit. "Anak yang baik, kamu pasti bisa menanggungnya. Setelah hari ini, Anda akan melayang ke surga dan tidak ada yang bisa menghentikan kenaikan Anda ke puncak. Anda akan menjadi surgawi jenius yang paling terkemuka di seluruh negeri ini." Wanita muda itu dengan gugup memegang tangan anak itu untuk membantunya merasakan kehangatan dan menahan rasa sakit. Gumpalan cahaya itu memiliki simbol padat yang tak terhitung banyaknya, dan simbol itu beredar dengan misteri yang rumit dan surgawi. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan segera merasakan jantung mereka berdebar-debar, dan akan segera merasakan kebutuhan untuk menyembahnya. Mata wanita muda itu gila, dan dia menjadi semakin yakin bahwa apa yang dilakukannya itu sepadan. Bahkan jika dia akhirnya terekspos, itu baik-baik saja selama Supreme Being Bond ditanamkan di dalam Yi kecil. Supreme Being Bond ini baru saja memulai pertumbuhannya, namun sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika itu tumbuh di masa depan, itu pasti akan luar biasa. The Archaic Golden Winged Feng dan True Hou adalah makhluk tertinggi yang berani membantai para dewa, namun Supreme Being yang lahir secara alami mampu bertarung dengan mereka. Di masa depan, siapa yang berani melawannya?
Sebentar lagi akan selesai. Little Yi, tunggu. Dia terus-menerus memberi semangat. Wajahnya lembut saat dia membantu Si Yi rileks, membimbingnya melalui kesulitan ini. Cahaya cemerlang terpancar kemana-mana, dan sepertinya dewa tertinggi tertidur di sana. Itu melepaskan cincin ilahi, dengan indah menerangi seluruh ruangan. Cahaya ilahi tersebar di mana-mana, dan membuatnya tampak seperti dunia para dewa. Dada Si Yi dipenuhi dengan sumber cahaya yang menyilaukan. Perjuangannya menjadi lebih intens. Dia berteriak seperti binatang buas dalam rasa sakit yang tak terbayangkan saat seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Anda harus berhati-hati. Jangan sakiti kecilku. Wajah wanita muda itu tampak jahat saat dia berteriak ke arah bayangan. Dia bahkan lebih gugup dan takut gagal sekarang. Meskipun catatannya rincin, bagaimanapun juga ini adalah Supreme Being Bond. Prosedur transplantasi sangat berbahaya. Bahkan sedikit kesalahan akan menyebabkannya meledak dan Anda dan saya mungkin dikubur di sini hidup-hidup. Bayangan hantu itu berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak peduli. Saya hanya perlu ini untuk berhasil. Karena buku tulang memiliki catatan tentang ini pasti telah dilakukan sebelumnya. Tidak ada alasan kita tidak bisa berhasil. Wanita muda itu dengan ringan berteriak dan wajahnya yang cantik berubah menjadi sedikit jelek. Dia memegang tangan Si Yi dan berkata, kita semua termasuk dalam garis keturunan keluarga Stone, jadi kita berasal dari asal yang sama. Tingkat keberhasilannya harus tinggi. Yi kecil tetap kuat. Petik 2. Bayangan itu meraung pelan dan setelah itu, seluruh ruangan mulai mendidih. Cahaya ilahi yang indah mulai mekar ke setiap inci ruangan. Api warna-warni meledak, guntur turun, dan kilat menari-nari di sekitar, menyebabkan suara gemuruh dewa. Segala macam pemandangan aneh mulai bermunculan. Pada akhirnya, cahaya mulai melemah dan simbol mulai memadat menjadi satu tulang tertinggi setelah itu masuk ke dalam dada Si Yi. Bayangan itu dengan cepat bergerak, dan berbagai simbol bergegas untuk menyembuhkan luka dan menghentikan pendarahan. Selesai. Setelah suara yang dalam, ruangan benar-benar menjadi sunyi, dan pemandangan aneh mulai menghilang. Anak yang baik, kamu adalah kebanggaan ibu. Mulai sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan Anda. Seluruh negeri ini akan gemetar di bawah kakimu. Wanita muda itu sangat emosional dan memegang salah satu lengan Si Yi. Wajahnya penuh kegembiraan dan matanya terbakar dengan pancaran yang luar biasa. Dia mengambil selimut lembut dan dengan hati-hati menutupi Si Yi yang pingsan. Akhirnya, dia berdiri dan tidak bisa menahan tawa yang nyaring, gila, dan gila. Bibi, aku kedinginan. Meringkuk di atas tempat tidur sedingin es, si kecil menggigil. Dia terbangun oleh tawa itu. Dadanya sakit dan wajahnya pucat saat dia memanggil dengan lemah. Di mana Supreme Being Bond tumbuh, ada darah sejati yang sesuai untuk memberi makan tulang primitif yang unik dan kuat yang memiliki sifat ilahi yang menakjubkan itu. Jika kita mengeluarkannya, anak ini kemungkinan besar tidak akan bertahan melewati 2. Kata bayangan itu. 2. 1,5 tahun sudah cukup. Selama waktu ini, apapun bisa terjadi. Wanita muda itu dengan dingin berkata. Bayangan itu mendengar dan tidak lagi mengatakan apapun. Kemudian mengeluarkan stoples batu giok dan simbol berkedip karena menggunakan teknik rahasia untuk mengekstrak darah. Seketika, cahaya kabur mulai bersinar dan menerangi ruangan. Gunakan teknik ini secepat mungkin. Gunakan toples untuk menyimpan darah berharga yang akan memberi makan tubuh Yi kecil untuk membantunya bergabung dengan Supreme Being Bond secepat mungkin. Wanita muda itu mendesak. Yang terbaik adalah mengambilnya selangkah demi selangkah dan melanjutkan dengan lambat. Bayangan itu memperingatkan. Tidak ada salahnya, Yi kecil terlahir dengan murid ganda, jadi bagaimana bisa anak-anak normal dibandingkan dengannya? Lebih jauh lagi,
Semakin cepat dia melebur, semakin cepat aku akan merasa nyaman. Paling tidak, bahkan jika seseorang menemukan dalam waktu setengah tahun, mereka tidak akan memiliki cara untuk mencangkok tulang yang tertinggi. Melakukan itu secara berlebihan akan menyebabkannya layu dan mati. Sangat dingin, si kecil pingsan lagi dan bahkan mulutnya memutih. Tubuh kecilnya terus menggigil saat dia meringkuk di sudut tempat tidur. Setelah semuanya selesai, ruangan kembali sunyi. Bayangan hitam itu pergi dan istana bawah tanah yang kosong tampak agak menakutkan. Wanita muda itu mondar-mandir sendirian. Alisnya berkerut saat dia memikirkan tentang bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Sepertinya tidak ada seorang pun di dalam klan yang telah menemukan rahasia tulang tertinggi di dalam tubuhnya kecuali mereka memiliki kultivasi tinggi dan membawanya setiap hari. Orang yang memenuhi syarat ini seharusnya hanya orang tuanya, dan saat ini dia sudah berusia 8 atau 9 bulan. Dia sudah lama tidak membutuhkan seseorang untuk menggendongnya. Yi kecil secara alami lahir dengan murid ganda dan dapat melihat melalui banyak sumber kekuatan. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan seperti ini, jadi tidak ada orang lain yang harus menyadari hal ini. Alis wanita muda itu mengendur setelah memikirkan masalah ini. Jika pasangan itu mati di bawah cakar PCU atau binasa di luar sana karena alasan apapun, maka semuanya akan sempurna. Dia dengan ringan berbicara pada dirinya sendiri dan menggantungkan ekspresi dingin di sudut mulutnya. Hong! Tiba-tiba, suara mengerikan bergema, dan istana bawah tanah runtuh. Pintu keluarnya dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Seorang tetua yang agung dengan set lengkap rambut putih dan janggut bergegas masuk. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh susunan cahaya yang tak berujung seperti nyala api ilahi. Wanita muda itu terkejut. Pintu masuk istana bawah tanah bukanlah sesuatu yang bisa ditembus dengan paksa oleh orang normal. Itu hanya sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh ahli tertinggi klan. Cahaya ilahi multiwarna memancar ke 10.000 arah. Seorang lelaki tua masuk ke ruang rahasia seperti singa yang marah. Setelah melihat pemandangan di depan matanya, rongga matanya hampir meledak. Dia berteriak dengan suara yang mengguncang dunia, "Pelacur, dasar wanita keji dan beracun." Ini adalah salah satu dari 2 penguasa urusan dalam klan. Senioritasnya sangat dihormati dan kekuatannya sangat kuat. Biasanya dia tidak akan muncul di depan umum dan akan mengolah tubuh dan pikirannya di dalam gua kuno untuk mendapatkan pencerahan. Orang tua si Hao menitipkan anak mereka kepadanya dan 1 orang lainnya. Hanya mereka yang tahu tentang Supreme Being Bond di dalam tubuhnya karena ini dianggap informasi rahasia. Awalnya, itu dia dan sesepuh lain yang seharusnya menjaga si Hao untuk memastikan dia dilindungi. Pada akhirnya, mereka sudah tua dan juga laki-laki, jadi mereka tidak begitu tahu bagaimana cara mengasuh anak. Setelah itu, mereka setuju untuk membiarkan generasi muda merawatnya. Suku itu selalu damai. Istri dari cucu mereka semua mencoba yang terbaik selama beberapa bulan terakhir ini untuk membesarkan si Hao yang cantik dengan sehat untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa bencana seperti itu akan terjadi hari ini. Tetua ini selalu berhati-hati dan mengirimkan ahli untuk mengikuti si kecil. Hari ini, wanita muda ini menghabiskan waktu terlalu lama untuk mengambil 2 anak untuk melihat keturunan Archaic Divine Birth. Para ahli yang mengikuti bergegas kembali dalam kebingungan dan melaporkan bahwa beberapa orang memasuki istana bawah tanah. Setelah mengetahui mereka tidak bisa membuka pintu, mereka buru-buru kembali kaget. "Kamu wanita keji. Aku akan membunuhmu." Rambut dan janggut lelaki tua itu semuanya berkilau dan seekor singa emas. Seketika, dia menerkam. Seperti meremas anak ayam kecil, dia meraih lehernya dan mengangkatnya dengan 1 tangan. Meskipun posisi wanita muda itu sangat tinggi dan memiliki kekuatan luar biasa,
Dibandingkan dengan sesepuh ini, dia sama sekali bukan siapa-siapa. Wajahnya memucat di tempat ini, dan semua simbol di tubuhnya akan meledak. Kakek keempat, jangan bunuh ibuku. Si Yi terbangun oleh suara gemuruh. Dia mengambil pisau perak itu di kepala tempat tidur dan menempelkannya ke lehernya sendiri sampai bekas luka berdarah muncul. Kamu, bajingan kecil. Tetua itu marah. Kakak keempat, biarkan dia pergi dulu. Sesepuh lain masuk dan seluruh tubuhnya meledak dengan cahaya merah seperti burung phoenix tua. Meskipun dia sudah tua, dia memiliki mata seperti lampu emas dan tampak gesit dan gesit. Tetua kelima, apa maksudmu? Ini adalah salah satu generasi mudamu, jadi kamu ingin memaafkannya dengan egois. Orang tua dengan penampilan singa emas berteriak. Kakek keempat, tolong jangan bunuh ibuku. Di sisi lain, murid ganda Si Yi berbicara sekali lagi. Pisau perak itu berlumuran darah di lehernya yang terpotong. Apakah kamu lihat? Kami kehilangan makhluk tertinggi. Mungkinkah Anda ingin melihat tanpa daya saat anak ganda lainnya meninggal? Di zaman kuno, ini adalah orang suci, dewa. Biarkan dia pergi dulu dan berdebat nanti. Kata sesepuh dengan penampilan burung phoenix. Hong, singa emas tua itu dengan kejam melemparkan wanita muda itu ke dinding seberang. Suara keras dihasilkan saat gemetar menyebabkan banyak batu berjatuhan. Dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Ziling, aku mengecewakan kalian berdua. Saya tidak bisa mengambil Hao kecil dan membiarkan dia menderita sejumlah besar keluhan dan siksaan. Tetua itu menggeram ke arah langit. Kakek keempat, aku kedinginan, sakit. Pria kecil yang meringkuk di sudut tempat tidur dengan lemah membuka mulutnya. Anak baik, ini semua salahku. Penatua membawanya ke dadanya dan air matanya hampir jatuh. Dia mengaktifkan kekuatan misterius dari simbol-simbol berharga dan membungkusnya dengan cahaya warna-warni yang dia pancarkan. Di mana Supreme Being Bond? Tubuhnya merah padam. Kemegahan ilahi melonjak saat tetua Blood Phoenix bertanya. Wajah wanita muda itu pucat. Dia berdiri tanpa sepatah kata pun. Kakek, itu ada di dalam tubuhku. Si Yi melempar pisau perak itu dan berkata dengan tenang. Tetua Blood Phoenix mendengar ini dan cahaya yang tidak biasa melintas di matanya. Dia tidak berbicara lama. Orang tua yang menggendong si kecil menjadi semakin marah setelah mendengar itu. Dia berkata dengan suara gemetar, suku Batuku memiliki aturan leluhur. Kita tidak dapat menyebabkan perselisihan internal dan harus bersatu melawan kekuatan asing. Kalau tidak, bagaimana kita bisa keluar dari tanah leluhur kita dan menaklukkan wilayah yang luas ini? Bagaimana kita bisa mengendalikan jutaan dan jutaan orang dengan seorang kaisar di atas tahta dan raja yang tak terhitung jumlahnya? Kamu wanita, terlalu keji, suku ini tidak bisa mentolerirmu. Petik 2. Perselingkuhan ini menjadi rumit dan sekarang melibatkan Supreme Being Bond. Ini adalah tingkat informasi rahasia tertinggi di dalam suku yang tidak dapat dibocorkan. Ini bukan tempat untuk mengobrol. Ayo kembali dulu, lalu bicara. Kata sesepuh di samping. Tetua kelima, menurutmu kita tidak bisa menyembunyikan ini lagi. Tetua Golden Lion berteriak. Tidak peduli apa, kita tidak bisa membiarkan Supreme Being yang terlahir secara alami menghilang. Mari kembali ke mansion lalu bicara. Kata orang tua yang memancarkan cahaya merah. Meskipun saya tidak mengambil tindakan apapun sekarang. Saat Ziling kembali, dia tidak akan membiarkan ini meluncur. Dengan temperamennya, jika dia tidak menghancurkan keluargamu, dia akan memusnahkan sebagian besar keluarganya. Jika Anda memperlakukannya dengan tidak adil, dia bukanlah tipe orang yang akan melepaskannya. Tetua Singa Emas berbicara dengan kata-kata yang berani dan kuat. Episode ke-58, dengan judul Si Ziling, langsung ke dalam alurnya. Rumah besar itu megah dan megah,
dan aula istana yang megah menghiasi interiornya. Kemegahannya tidak terbatas, dan itu seperti kuil surgawi yang terletak di dunia manusia. Itu diwarnai di bawah pancaran keemasan matahari terbenam, hikmat dan tenang. Itu memberi orang suasana hati spiritual, membuat mereka ingin sujud dan menyembahnya. Namun, di bawah atmosfer yang diberkati ini, gelombang gelap mengepul di dalam gedung ini. Gelombang besar kegelapan menyerbu, dan niat membunuh merasuki aula istana yang besar. Di dalam salah satu aula istana, suasananya sangat tegang, dan 10 atau lebih tetua duduk tegak. Simbol berkedip-kedip, dan mereka bisa meletus kapan saja. Orang kecil itu diambang kematian. Supreme Being Bond-nya dicabut, dan masalah ini mengguncang para pejabat tinggi. Para tetua yang semuanya memiliki posisi tinggi ini diseret keluar, karena masalah ini tidak dapat disembunyikan dari mereka. Puluhan orang ini biasanya dalam isolasi, dan tidak mengambil bagian dalam urusan duniawi sampai pada titik di mana beberapa dari tetua ini tidak muncul di depan suku selama lebih dari 20 tahun. Namun, mereka semua diganggu dari isolasi mereka, dan diminta untuk keluar dari pengasingan. Supreme Being yang lahir alami tak terduga terluka oleh suku. Apakah langit terbalik? Bunuh wanita ini dengan kematian 1000 luka segera. Seorang penatua benar-benar marah. Kakek dan klannya bukanlah orang yang sederhana, mereka cukup kuat. Jika kita membunuh tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu akan menjadi agak merepotkan. Anggota dalam ibu kota sudah mendiskusikan masalah ini. Kata-kata akan menyebar seperti angin, jika kita menjelaskan tentang hal ini, berita tentang Supreme Being Bond pasti akan terungkap ke dunia. Tetua lainnya dengan lembut berkata, bahkan jika kaisar melakukan ini, dia masih harus menjelaskannya kepada semua orang di bawah langit, apalagi keluarganya. Anda ingin menyembunyikan masalah ini, jadi Anda menempatkan emosi di atas akal dan membengkokkan hukum untuk membantu Anda sendiri. Teriak seorang tetua di samping. Matanya mengandung matahari, bulan dan bintang, dan aura yang dia pancarkan bahkan memutarbalikkan tabel. Aula istana ditutupi dengan simbol-simbol padat yang menakutkan. Listrik terjalin, dan bau konflik sangat pekat. Pria kecil itu berada di nafas terakhirnya, dan digendong di dalam dada seseorang. Dia saat ini dilindungi oleh cahaya ilahi yang sekuat samudera, memberi makan kekuatan hidupnya dan mencegah esensi lemahnya mati. Dia secara alami akan ditangani, jadi kita bisa membicarakannya nanti. Saat ini, yang terpenting adalah tidak kehilangan Supreme Being Bond. Makhluk tertinggi milik suku batu kita tidak bisa begitu saja menghilang karena ini, berbicara seorang tetua dengan tatapan tajam. Tubuh merahnya tampak seperti bermandikan api surgawi, dan dia tenang dan mantap. Tetua kelima, apa maksudmu? Tetua yang tampak seperti singa emas berteriak sambil berdiri, kita harus mengeluarkannya dan menaruhnya di dalam si Hao agar dia terus menumbuhkannya. Ini miliknya, tidak ada orang lain yang harus berpikir untuk mengambilnya. Petik 2. Jika itu diambil, akan sulit baginya untuk terus tumbuh segera. Hanya karena Yi kecil adalah bagian dari keluargamu, kamu harus melindunginya sampai akhir. Supreme Being Bond harus menjadi milik siapa yang berhak memilikinya. Petik 2. Cahaya ilahi bersinar di antara dua orang ini dan aula istana bergemuruh seperti gunung, seluruh aula istana suci bergetar. Kakak keempat, itu bukan karena aku menyerah pada suap. Penatua yang terlihat seperti Blood Phoenix berdiri dan menunjuk ke arah si kecil dan berkata, kalian lihat. Anak ini sangat lemah dan lemah. Meskipun dia diberi makan obat berharga setiap hari, masih sulit baginya untuk pulih. Bagaimana dia bisa memberi makan Supreme Being Bond? Petik 2. Dengan kata-kata ini, suara pertengkaran tiba-tiba berkurang. Banyak orang berhenti berbicara karena ini adalah kebenaran.
Sulit untuk mengatakan apakah si kecil masih bisa hidup. Menurutku, aku lebih suka tidak menginginkan Supreme Being Bond daripada melanggar peraturan suku. Penggal ibu dan anak itu. Seorang penatua dengan temperamen yang berapi-api berkata. Setelah mengatakan ini, semua orang melompat ketakutan. Tidak hanya suku itu akan kehilangan makhluk tertinggi, anak murid ganda harus binasa juga. Kakak kedua, tenanglah. Little Yi masih anak yang cuek. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia seperti orang suci kuno dan memiliki potensi dewa. Di masa depan, dia pada akhirnya akan merendahkan 10.000 suku. Jangan melibatkan ini dengannya. Beberapa orang berdamai. Anak bodoh. Bagaimana dia bisa mirip? Setelah dia kembali, dia putus asa dan meletakkan pisau di tenggorokannya dan berkata jika ibunya meninggal, dia akan mati bersamanya. Kejahatan semacam ini, bagaimana kita bisa membiarkan wanita keji itu pergi dan membuat segalanya berjalan sesuai keinginannya? Kata orang tua dengan dingin. Seluruh tubuhnya ditutupi kemegahan yang cemerlang seperti sungai bintang, dan itu beredar dengan kekuatan yang menakutkan. Kita bisa tarik kembali topik bagaimana menangani perempuan keji itu sampai nanti. Saat ini, pertama kita perlu membicarakan tentang Supreme Being Bond. Petik 2. Banyak orang diam di dalam aula istana. Tidak peduli apa, mereka tidak tahan melihat kedua anak itu disia-siakan. Garis keturunan terkuat harus dilanjutkan. Supreme Being Bond sudah ditanamkan di dalam tubuh Yi kecil, bagaimana hasilnya? Tepat pada saat ini, seorang dengan senioritas tertinggi, seorang lelaki tua yang belum meninggalkan kediaman pribadinya selama 30 tahun tiba-tiba membuka matanya seperti munculnya dua matahari emas. Sinar cahaya yang indah meledak menyebabkan suara gemuruh yang sangat menakutkan orang lain. Semua orang tiba-tiba menjadi tenang dan tidak lagi bertengkar. Itu sudah menyatu dengan Yi kecil dan mendapatkan nutrisi dari daging dan darahnya. Anda sudah tidak dapat mengatakan bahwa itu pernah menjadi milik orang lain, hasilnya mencengangkan. Itu seperti lahir secara alami di dalam tubuhnya, kata tetua kelima. Hati setiap orang bergetar dan merasa emosional, itu benar-benar berhasil. Murid ganda selain Supreme Being Bond, seberapa tinggi yang akan dia raih di masa depan? Prestasi semacam itu tidak terbayangkan. Kita akan membicarakan ini dalam beberapa hari, mari kita akhiri hari ini untuk sekarang, kata sesepuh lainnya. Posisinya sangat kuno, dan dia juga tidak menunjukkan wajahnya selama 20-30 tahun. Semua orang mengangguk. Tetua keempat yang tampak seperti singa emas dan tetua dengan temperamen berapi-api itu tidak bisa berkata-kata. Mereka tahu bahwa suku tersebut tidak akan membiarkan makhluk tertinggi Bond dan kedua muridnya binasa. Beberapa hari kemudian, berita datang. Supreme Being Bond tidak terpengaruh di dalam tubuh Si. Itu terikat oleh kekuatan hidup yang kuat dan praktis menyatu ke dalam tubuhnya. Pendendam. Tetua keempat dengan ringan berteriak. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk membalikkan situasi putus asa ini, dan apa tandanya sudah jelas. Dia menggendong si kecil yang lemah itu dengan emosi yang tidak menyenangkan. Aura si kecil lemah. Matanya redup tanpa ekspresi. Meskipun dia dipelihara oleh esensi spiritual dari para ahli suku, masih sulit baginya untuk pulih. Semua orang mendesah dalam hati mereka. Anggota klan menemukan banyak obat spiritual, tetapi semuanya tidak berguna. Sulit baginya untuk pulih. Wajah kecilnya pucat dan dia terus batuk, dan sering menggigil karena kedinginan. Setelah setengah bulan, kondisinya memburuk. Matanya yang besar tidak mengandung jejak kecemerlangan dan bahkan terlihat lebih sakit, seolah dia bisa mati kapan saja. Apalagi, pada tengah malam, tulang si kecil akan berderit dan seluruh tubuhnya akan mengecil. Seluruh tubuhnya kehilangan esensi spiritualnya, dan itu sangat merosot.
Dia jelas berusia 8 hingga 9 bulan, tetapi karena luka kritisnya, dia tampak seperti dia menjadi beberapa bulan lebih muda. Tubuhnya semakin memburuk dari hari ke hari. Apakah kamu, kakek keempatku? Pria kecil itu berbaring di tempat tidurnya dan membuka matanya yang tanpa emosi dan tanpa ekspresi saat dia bertanya dengan lemah. Dia terus merosot, seolah-olah ada lubang tak berdasar di dalam tubuhnya yang menggerogoti esensi darah dan tulangnya. Dia sepertinya baru berumur beberapa bulan dan tidak terlihat secerdas sebelumnya, praktis tidak dapat mengenali orang-orang di sampingnya. Tetua itu patah hati dan tanpa henti menepuknya dan membujuknya untuk tidur. Mengapa saya hampir melupakan orang-orang di samping saya? Ini menjadi semakin kabur, si kecil mencoba yang terbaik untuk mengingat kembali ingatannya, tapi matanya menjadi semakin bingung. Dia jelas anak yang cerdas dan lincah, tapi sekarang dia menjadi seperti ini. Itu membuat para pelayan sedih, dan sulit bagi mereka untuk menonton ini. Setelah beberapa hari, bahkan berbicara menjadi tugas yang berat. Matanya kehilangan semua jejak cahaya. Dia memandang gadis kecil yang berdiri di samping tempat tidurnya dan bertanya dengan bingung, "Kakak, siapa kamu?" Gadis kecil yang cantik menyeka air mata dan cahayanya menjawab, "Saya saudara perempuan Mang, Tuan Muda, bagaimana mungkin Anda tidak mengingat saya?" "Kakak Mang, sangat familiar. Bagaimana saya bisa tidak ingat?" Si kecil mencoba yang terbaik untuk berpikir kembali. Dia menatap langit-langit dengan mata besar tanpa ekspresi yang telah kehilangan keaktifan di masa lalu. Gadis kecil itu menangis. Takut orang lain akan mendengar, dia menutup mulutnya. Air mata mengalir dari matanya yang besar saat dia akhirnya berkata dengan ringan, "Aku mendengar kata-kata tetua keempat. Anda adalah makhluk tertinggi. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Anda, tetapi Anda dirugikan." Petik 2. "Aku adalah yang tertinggi," orang kecil itu bergumam. "Benar, kamu adalah Supreme Being. Makhluk tertinggi yang lahir alami. Anak kecil, kamu pasti akan menjadi lebih baik." Gadis kecil itu menangis. "Baiklah, aku adalah makhluk tertinggi. Aku akan menjadi lebih baik." Si kecil berbicara dengan ringan. "Ya, saya ingat. Anda saudara perempuan Mang. Anda menceritakan banyak cerita kepada saya dan mengatakan kepada saya bahwa Anda akan membawa saya untuk melihat Scarlet Violet Crans. Kamu sangat baik padaku." Si kecil tiba-tiba teringat siapa gadis kecil itu. "Tuan Muda, Anda harus ingat. Anda adalah makhluk tertinggi, dan jangan lupa bahwa saya saudara perempuan Mang. Semuanya akan menjadi lebih baik." Gadis kecil itu terus menangis. Si kecil berusaha keras dan mengangguk, dan sepertinya dia mengingat sesuatu yang lain. Dia berkata, "Sepertinya aku punya beberapa kenangan sekarang. Kenapa beberapa saudara dan saudari lainnya tidak datang?" Petik 2. Anak-anak pelayan lainnya tidak datang. Tuan Muda Sibing, mereka pergi untuk berkultivasi. Gadis kecil itu tersenyum dengan susah payah. Beberapa hari ini, anak-anak lain dalam suku itu semakin jarang datang sampai mereka menghilang. Bahkan paman dan bibi lain dari suku tersebut praktis tidak terlihat dan tidak lagi datang untuk menjaganya. Pria kecil itu semakin lemah dari hari ke hari, dan dia bukan lagi anak yang cerdas dan mempesona yang ditakdirkan untuk menjadi ahli tertinggi. Tak seorang pun di dalam suku itu yang banyak bicara. Mereka tidak terlalu dangkal. Mereka semakin jarang datang dan menjadi lebih terpisah dari sebelumnya. Namun, seorang anak yang masih kecil tidak dapat memahami fakta-fakta ini. Akhirnya, si kecil menjadi semakin lemah dan merosot menjadi keadaan kritis. Bahkan saudari Mang dan tetua keempat tidak bisa lagi mengenalinya. "Tuan Muda, Anda harus ingat. Anda adalah makhluk tertinggi. Jangan lupakan aku juga, aku saudari Mang." Gadis muda yang cantik berdiri di samping tempat tidur sambil menangis dengan mata merahnya yang besar dan bengkak.
Tetapi si kecil tidak bisa lagi berbicara dan tidak tahu bagaimana membuka mulutnya untuk melakukannya. Setelah sebulan kemudian, si Ziling kembali. Dia tidak menemukan sesepuh ke-13, dan setelah memasuki rumahnya dia segera merasakan ada yang tidak beres karena suasananya aneh. Di mana Hao kecil? Dia berteriak. Ketika pasangan itu melihat lelaki kecil itu, mereka terkejut sampai-sampai mereka menggigil. Apakah ini anak yang berumur sekitar 10 bulan? Kenapa dia bisa sekecil dan sekecil ini? Matanya tidak bersinar sedikit pun. Kemana perginya kecerdasan dan cahaya semangat yang dulu pernah dia miliki? Ketika lelaki kecil yang lemah melihat pasangan itu, dia tanpa sadar mengulurkan tangannya dan dengan pikiran sederhana tertawa seperti dia merasakan kasih sayang dan kehangatan datang dari mereka. Dia ingin mereka menggendongnya. Hao kecil. Si Ziling berteriak. Matanya hampir berdarah. Ayahnya menghilang dan anaknya disabotase. Dia akan menjadi gila. Anakku, apa yang terjadi padamu? Ibu si kecil hampir pingsan. Dia segera memeluknya erat di dadanya. Ziling, aku mengecewakan pasanganmu. Aku tidak merawat Hao kecil dengan baik. Aku seharusnya tidak membiarkan orang lain membesarkannya. Kalian harus menghukum orang tua ini. Tetua yang tampak seperti singa emas berkata dengan menyakitkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika si Ziling mengetahui kebenaran, dia menjadi gila. Semua rambut hitam di rambutnya berdiri tegak. Dengan tombak emas di tangannya dan simbol yang mengelilingi seluruh tubuhnya, semangat juangnya mendidih. Dengan suara gemuruh, tombak langsung menumbangkan sebagian istana saat dia berjuang menuju ke arah garis keturunan Si Yi tinggal. Tetua ke-11 tenang. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan baik. Kami akan memberi Anda penjelasan yang bagus. Ketika sekelompok orang mendengar keributan itu, mereka dengan cepat bergegas. Yang disebut peringkat ke-11 bukan karena dia adalah kerabat ke-11, tapi itu karena dia ke-11 yang paling kuat dalam suku itu. Agar terlihat dekat, suku tersebut bergabung dan menetapkan peringkat ini. Pergi. Mata si Ziling berdiri tegak. Dengan tombak emas ilahi di tangannya dan simbol-simbol yang meluap ke surga seperti lautan yang bergelombang dengan keras, amarahnya melanda surga. Dengan suara honglong, sekelompok orang melarikan diri dengan cepat. Setiap dari mereka memuntahkan darah karena tidak satupun dari mereka bisa memblokir. Semua pola misterius yang melindungi tubuh mereka meledak. Seperti dewa perang emas, si Ziling disiram dalam api ilahi emas yang meluap ke langit saat dia maju dengan langkah besar dengan tombak emas di tangannya. Cahaya ilahi melesat keluar dari dalam matanya, dan dengan suaranya yang sangat dingin, dia berkata, siapapun yang berani menghalangi jalanku, aku akan membunuh mereka tidak peduli siapa atau dari mana mereka berasal. Tetua ke-11, jangan bertindak begitu impulsif. Seorang pria muda berkata sambil memblokir jalan. Secara impulsif. Hahaha, si Ziling tertawa terbahak-bahak. Dengan mata sedingin es dan berteriak, kamu adalah Paman Yi kecil kan? Orang yang bertanggung jawab untuk menindas orang-orang di keluarga kita. Enyah. Tombak emas di tangannya menusuk. Cahaya ilahi yang sangat berat diisi dengan simbol yang tak terhitung jumlahnya membangun tombak pertempuran yang terbuat dari cahaya satu demi satu. Mereka memancarkan cahaya berkabut yang meluap ke langit saat mereka terbang ke depan. Pemuda di seberangnya juga mulai bertindak, tapi dia tidak bisa bertahan. Senjatanya patah dan artefak berharganya pecah. Lalu dia ditusuk oleh tombak emas ilahi dan terbang ke kejauhan. Boom! Dia ditusuk ke salah satu pintu di dalam istana di lantai atas. Dia batuk seteguk darah. Kejutan memenuhi matanya karena perbedaan kekuatan mereka terlalu besar. Ziling, jangan membuat kekacauan seperti itu. Kau bisa menangani wanita keji itu, tapi Yi kecil masih anak-anak, kau tidak bisa membunuhnya. Sekelompok tetua muncul.
Kalian semua, pergilah. Ketika anak saya menderita, di manakah Anda semua? Dia mematahkan salah satu tulang putraku, aku akan mematahkan 100 tulang putranya. Si Ziling berteriak dengan amarah dengan air mata mengalir di matanya. Ketika dia kembali ke suku, melihat anaknya yang manis dan cerdas seperti sebelumnya, itu membuat jantungnya berkedut dan berdarah. Hong, si Ziling menyapu dengan tombak pertempuran emas di tangannya. Teknik berharga yang mengejutkan surgawi diaktifkan. Seperti semua dewa di surga yang bernyanyi bersama, tangisan yang memekakkan telinga mulai meletus. Beberapa tetua yang menghalangi jalannya terbang menjauh dari keterkejutan. Mereka meludahkan darah dengan keras dari dalam mulut mereka dengan kengerian yang tak tertandingi. Ketika Ziling memikirkan anaknya sendiri, rasanya seperti ada pisau yang tertancap di dalam hatinya. Orang kecil itu terlalu menyedihkan. Dia awalnya adalah Supreme Being, tapi Supreme Being Bone-nya telah diambil. Saat air matanya mengalir, dia melepaskan aura pembunuhnya. Episode ke-59, dengan judul Kegilaan, langsung ke dalam alurnya. Awan merah mekar. Seorang tetua mengeluarkan untaian manik-manik tulang seukuran telur angsa, dan masing-masing manik berkilau dengan cahaya yang berharga. Mereka tampak seperti bintang yang terbang di langit, dan kekuatan berfluktuasi dengan sangat menakutkan. Mereka membuat diagram bintang dan mengembang keluar seperti jaring, seolah-olah sungai bintang sedang mengalir. Itu berisi aura tak terbatas dan segera menyelimuti si Ziling di bawah. Biarkan aku lewat, si Ziling berteriak keras, dan rambut hitamnya yang penuh menjadi gila. Dengan gelombang tombaknya, cahaya keemasan meluap ke langit dan mengguncang langit. Bahkan sudut matanya terbelah saat dia menangis darah. Karena anaknya menderita tragedi yang begitu mengerikan, itu membuat hatinya meneteskan darah. Saat ini, dia akan membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Teknik berharga mengejutkan surga. Dengan suara gemuruh, dia meneriakkan mantra, dan seolah-olah dia menolak semua dewa melalui nyanyian ini. Pancaran ilahi tak berujung tersebar di sekitar, menyelimuti area ini. Diagram bintang itu segera pecah. Istirahat, si Ziling berteriak keras. Dia mengangkat tombak di tangannya, dan simbol primitif mulai terbentuk saat dia bergegas maju. Sinar cahaya keemasan menenggelamkan semua yang ada di depannya. Dengan suara kaca, tali yang menghubungkan manik-manik tulang putih salju putus satu demi satu. Kekuatan kuat dari simbol-simbol itu menghilang ke dalam tubuh besar cahaya ilahi saat itu mulai menyebar ke empat arah. Banyak istana tiba-tiba terbang ke udara seolah-olah daun-daun mati. Di bawah serangan mengamuk ini, mereka semua tidak signifikan. Segera setelah itu, mereka pecah di udara, berubah menjadi debu. Untaian manik-manik tulang ini adalah artefak berharga yang langka dan kuat, namun begitu mudah dipatahkan oleh tombak perang dan menghilang ke dalam esensi ilahi surga dan bumi. Itu membuat hati semua tetua suku sakit. Anggota klan batu semuanya adalah kerabat kaisar. Namun, meskipun mereka dianugerahi status raja dan cukup tangguh, mereka tetap tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan artefak berharga yang langka. Sudut mulut tetua ini berdarah, dan tubuhnya gemetar hebat. Banyak tulangnya patah, dan dia terbang di udara sebelum menabrak istana lain. Itu hancur berantakan, menyebabkan asap dan debu naik. Ziling berhenti. Kita semua adalah keluarga. Jangan membuat keributan besar dan menyakiti keluarga. Petik 2. Sekelompok tetua berjalan keluar dari dalam debu. Mereka tertutup debu dan memiliki noda darah di sekujur tubuh. Ada ekspresi kemarahan dan keheranan di wajah mereka. Keponakan ini terlalu kuat, dan dia mengejar jejak ayahnya. Melukai keluarga. Tulang yang tertinggi di dalam tubuh anak saya telah diambil. Hidupnya dalam bahaya, tapi keluarga wanita keji itu masih hidup dengan baik. Bukankah itu sudah memutuskan hubungan kita?
Si Ziling sangat marah. Cahaya keemasan di atas tubuhnya semakin berkembang sekarang, menerangi langit dan bumi dengan terang seperti nyala api ilahi yang membara. Suaranya dingin dan menegur dengan lantang, meskipun kami memiliki kakek nenek yang sama, tidak ada dari kalian yang menjadi lawan saya. Terlepas dari garis keturunan wanita keji itu, kalian semua keluar, jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam dan membantai kalian semua. Petik 2. Kamu, tampak marah muncul di beberapa wajah orang. Ziling, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan benar. Apa yang tidak bisa kita duduki dan bicarakan? Seorang penatua menasihati. Apa yang perlu dibicarakan? Anda sudah membuat keputusan untuk melindungi wanita keji itu dan membiarkan korbannya menjilat luka-lukanya sendirian. Sulit untuk mengatakan apakah anak saya dapat bertahan hidup sekarang. Dan kalian menyuruh saya untuk duduk. Baiklah, potong wanita keji itu dan si Yi terpisah untukku. Petik 2. Kurang ajar, ini adalah keputusan yang dibuat oleh lebih dari 10 tetua dan kamu ingin menentangnya. Seorang tetua berteriak keras dengan kipas berbulu yang terbungkus guntur dan angin di tangannya. Dia melambaikan kipas dengan seluruh kekuatannya, dan guntur ilahi turun ke bumi, menciptakan sinar ungu tak berujung di tempat. Kamu adalah kakek Si. Langkah kaki Si Ziling pada dasarnya tidak pernah berhenti. Dia menyerang ke depan dari awal sampai akhir. Peluit panjang terdengar, dan sinar listrik yang menyala tak berujung keluar dari matanya seperti kilat keemasan. Kaca. Tiba-tiba, gulungan guntur yang memekakkan telinga memenuhi langit dan bumi dengan bulu-bulu listrik, menciptakan ledakan dahsyat yang dahsyat. Kipas di tangan tetua itu meledak terbuka. Ketika petir menghilang, seluruh orang itu terbakar hitam dan kepalanya berasap. Apakah dia hidup atau mati tidak diketahui. Setelah itu, dia sekali lagi dikirim terbang oleh seberkas cahaya keemasan yang dilepaskan dari mata si Ziling. Dia bertabrakan dengan istana, dan tidak pernah berdiri lagi. Semua orang menghirup udara dingin. Si Ziling terlalu kuat, dan dia layak disebut jenius generasi. Dengan metode ini dan penampilan heroik dari Dewa Perang, dia mengalahkan orang-orang dari generasi yang lebih tua karena mereka tidak mampu menjadi tandingannya. Penatua ke-15 benar-benar melahirkan anak yang baik. Beberapa orang bergumam. Kehebatan sesepuh ke-15 agak terkenal di dalam kekaisaran. Dengan hanya 2 anak panah, dia menembak jatuh seorang archaik descendan, sebuah luan. Siapa lagi yang bisa melakukannya? Kultivasinya mengguncang dunia. Benar-benar karena inilah dia berani membunuh pemuda Pisiu yang sangat berdarah murni di medan perang 100 klan. Banyak penatua dari generasi yang lebih tua semuanya menebak niat sesepuh ke-15. Dia ingin membaptis tubuh cucunya dengan darah asli Pisiu yang asli. Saat ini, putranya sama tegas dan tegasnya. Kekuatannya mengejutkan ibu kota, dan tidak ada sesepuh dari generasi yang lebih tua yang menjadi lawannya. Seperti Dewa Perang Emas, dia menggetarkan hati orang lain. Jika bisa dikatakan bahwa jika bukan karena fakta bahwa keluarga lain melahirkan Si Yi, yang secara alami dilahirkan dengan karunia ilahi dan murid ganda yang dimiliki oleh orang-orang suci kuno, Si Ziling pasti akan menjadi orang yang membawa bendera suku di masa depan. Kenyataannya, bahkan jika ada Si Yi, keluarga Si Ziling pasti akan berkuasa. Tidak ada yang bisa menutupi pancarannya karena putranya lahir dengan tulang yang tertinggi. Sayangnya, semuanya berakhir seperti ini pada akhirnya, dan itu membuat orang ingin meremas pergelangan tangan mereka sendiri sambil menghela nafas dalam-dalam. Honglong. Si Ziling berjalan maju dengan langkah besar. Dengan setiap langkah, retakan besar akan tertinggal di tanah di bawah. Seolah-olah raksasa emas raksasa sedang bergerak, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mengikat. Seorang tetua berteriak dengan keras. Dia memegang sebatang pohon anggur di tangannya,
dan pohon anggur itu adalah artefak berharga yang dibuat dari makhluk botani yang kuat. Itu seluruhnya hitam, tapi saat ini, itu bersinar dengan cahaya yang indah. Dengan suara hong, lantai istana ini ditembus oleh pohon anggur roh satu demi satu, masing-masing memancarkan cahaya yang berharga. Seperti naga banjir, mereka dengan gila menyerang si Ziling untuk mengikatnya. Makhluk yang sangat hina. Orang-orang dari garis keturunan Anda, memblokir saya berarti kematian. Si Ziling berteriak keras. Dia melakukan perjalanan seperti naga dan melangkah seperti harimau, kekuatannya meluap ke langit. Semua rambut di kepalanya langsung terangkat, dan setiap helai rambutnya berkilau. Setelah itu, mereka memancarkan sinar cahaya keemasan seperti dewa matahari, membuat seluruh orangnya tampak luar biasa gemerlap. Hong, rambut emas tebal ini mengalir seperti air terjun, mengalir menuju tumbuhan rambat roh, seolah-olah mereka menghancurkan dan menarik rumput kering dan busuk. Dia memutar semua tumbuhan rambat menjadi beberapa bagian dan kemudian menyerang artefak berharga di tangan ahli tua itu. Dengan suara puh, pokok anggur yang berharga itu meledak di tempat dan terbakar menjadi abu. Teknik yang kuat ini mengejutkan dan mencengangkan para penonton, membuat mereka merinding dan merinding. F***. Si Ziling berteriak. Dia mengacungkan tombak panjang di tangannya, dan dengan suara puh, banjir segar memercik keluar, langsung melemparkan sesepuh itu ke gunung buatan manusia. Itu pecah, dan sesepuh memuntahkan darah dari mulutnya. Ziling, kamu berubah menjadi iblis. Hentikan segera. Sekelompok tetua berteriak dengan keras. Jika melakukan ini demi anakku menjadikanku iblis, maka hari ini aku mungkin juga merosot menjadi iblis. Si Ziling meraung. Rambutnya menari dengan liar saat dia dimandikan dalam cahaya keemasan yang menyala. Dengan langkah besar, dia bergegas maju dan tidak ada yang bisa melawannya. Dia mengacungkan tombak emasnya, dan darah segar tumpah 10 inci ke udara dari waktu ke waktu. Tidak ada yang berani menghentikannya, karena mereka akan dibunuh. Ini membuat semua orang tanpa sadar jatuh ke belakang dan menjadi pucat. Letakkan simbol untuk mengunci area ini dan menekannya. Saat ini, dia sudah memasuki tempat keluarga Si Yi tinggal. Semua orang di keluarga itu menjadi gugup saat mereka mengatur tulang-tulang berharga itu menjadi formasi pembunuhan untuk menekan si Ziling. Aku akan melihat siapa yang bisa menghentikanku. Si Ziling seperti Raja Iblis yang tak tertandingi. Saat ini aura pembunuhan di sekitar tubuhnya mencapai langit. Cahaya di matanya mengejutkan sekelompok tetua menjadi gemetar dan mundur. Dia melihat ke arah mereka, dan tanpa diduga, tidak ada yang balas menatapnya. Si Ziling menggenggam tombak perangnya dan dengan satu langkah, dia maju 10 kaki. Dia bertempur saat dia maju, dan istana tempat tinggal keluarga targetnya runtuh. Tundukkan dan bunuh. Tulang-tulang berharga bersinar, dan sepetak simbol demi simbol terjalin di tanah, menutupi udara dengan rapat. Mereka membentuk jaring yang tak terhindarkan dan menekan si Ziling di dalamnya. Si Ziling gila. Dia dengan marah bergegas ke udara. Seperti nyala api ilahi yang terbakar, seluruh tubuhnya meledak dengan jumlah cahaya yang tak terukur seolah-olah dia ditempa dengan emas. Dengan semangatnya yang tak tergoyahkan, dia melambaikan tombak perang di tangannya dengan sekuat tenaga. Segera, nyanyian Dewa Surgawi terdengar sekali lagi. Jumlah kekuatan yang tak terbatas melonjak dengan keras. Dengan teknik berharga yang mengguncang langit, dia seperti dewa emas ilahi saat dia menyapu ke segala arah. Ledakan dahsyat dan dahsyat terjadi di tempatnya berdiri, dan puing-puing terbang ke awan. Cahaya ilahi dilepaskan keluar seperti lautan tanpa batas. Niat bertarung si Ziling naik ke surga. Tombak tempurnya menari-nari dan seluruh area runtuh, dan semua tulang berharga meledak. Kalian semua, mati untukku.
Dia mengacungkan tombak pertempuran emas di tangannya. Semua yang merupakan bagian dari formasi terbang keluar seperti orang-orangan sawah sebelum jatuh. Darah mereka berceceran di mana-mana. Tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia maju dengan langkah besar. Istri si Ziling menggendong anak mereka. Cahaya berkilauan beredar di seluruh tubuhnya saat dia mengikuti dari belakang sepanjang jalan. Orang kecil itu sangat bingung. Melihat sosok yang tampak seperti dewa surgawi di depannya, dia terus mengulurkan tangan kecilnya dan mengulurkan ke arah itu saat dia merasakan keintiman ke arahnya. Dia mencoba meneriakkan "Iya" dari mulutnya, tetapi dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Hidung ibunya sakit, dan tetesan air mata berkumpul di matanya yang indah. Anak yang dulu bersemangat dan cerdas yang dulu dia miliki sekarang merosot ke dalam kondisi ini. Itu membuatnya merasa sangat sedih karena hatinya berdarah. "Hentikan dia!" Banyak orang berteriak ngeri. Si Ziling menjadi iblis, dan dia menjadi benar-benar gila. Itu membuat mereka takut bahwa dia akan memusnahkan mereka semua. "Bunuh dia untukku, bunuh dia." Sebagai seorang raja, dia secara alami memiliki banyak pelayan dan bahkan lebih banyak kambing hitam. Keluarga ini takut si Ziling akan datang dan melunasi utangnya dengan mereka, dan tentu saja membuat banyak persiapan. Sekelompok orang yang padat bergegas keluar. Mereka semua adalah ahli yang tidak takut mati, dan seperti semut dengan keinginan untuk menggigit gajah sampai mati. Mereka ingin benar-benar melelahkan si Ziling saat dia masih hidup sebelum membunuhnya. Pengecut, si Ziling tidak menunjukkan rasa takut. Dia menancapkan tombak perangnya ke lantai dan mengaktifkan teknik berharganya yang paling kuat. Pada saat itu, dia seperti dewa yang mereka persembahkan. Auranya sekuat orang suci. Suara mengejutkan surgawi dihasilkan. Cahaya ilahi yang tak berujung meledak seolah-olah dia berdiri di tengah dunia. Matahari, bulan, dan bintang-bintang berputar di sekelilingnya, dan seekor binatang buas besar muncul, menyapu ke empat arah. "Aoho!" Teriakan binatang yang memekakkan telinga terdengar. Ini adalah teknik berharga yang mengejutkan dunia. Binatang buas arcaik yang kabur ini dengan panik membuat malapetaka, dan tidak ada yang bisa menghalangi amukannya. Dengan satu tetes cakarnya, lebih dari 10 orang menjadi korban pertumpahan darah. Daerah ini menjadi tempat pembantaian. Tubuh besar itu kuat dan tak tertandingi. Saat melonjak, lebih dari 100 ahli dengan cepat terbunuh, dan semua orang ketakutan. Teknik menakutkan ini membuat rambut orang berdiri. Dengan hanya satu orang, dia secara mengejutkan menghadapi seluruh keluarga ahli. Hong! Akhirnya, si Ziling sendiri juga mulai bergerak. Seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan yang tak terduga. Dia menyapu ke depan, dan orang yang tersisa semua terbang saat darah mereka terciprat. Dalam momen singkat ini, ruang di depannya kosong. Tidak ada yang tersisa untuk menghentikannya, karena mereka semua telah dibuang. "Ziling, apakah kamu sudah cukup membunuh dan melepaskan sedikit uap?" Sekelompok orang muncul di depannya. Orang yang berbicara memang adalah tetua kelima. Awan merah melonjak dari tubuhnya seperti finiks darah yang mulia dari nirvana, dan mata emasnya seperti dua lampu emas. Di sisinya adalah seorang anak yang sangat berbakat dengan murid ganda yang lahir secara alami. Meskipun ia masih muda, kehadiran dan ketenangannya membuat malu bahkan orang dewasa. Setelah Si Yi memperoleh Supreme Being Bond, dia menjadi lebih luar biasa. Saat dia berkedip, cahaya ilahi beredar di sekitar matanya. Dengan setiap gerakan, dia secara tak terduga mengeluarkan aura yang menakutkan dan mengesankan. Dia masih muda, namun dia sudah memiliki aura yang sangat menakutkan, seolah-olah dia ditakdirkan untuk menguasai setiap makhluk hidup. Dia seperti dewa yang baru saja turun ke dunia, memandang rendah semua orang. Tidak cukup,
Si Ziling menanggapi dengan dingin. Dia melihat kembali ke arah pria kecil yang memiliki mata tanpa ekspresi. Dia sangat khawatir karena si kecil sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Dengan tombak perang di tangan, dia menunjuk ke depan dan berkata, "Kecuali jika Anda memulihkan anak saya, hutang dalam darah harus dibayar kembali dengan darah. Kalian orang-orang melakukan tindakan jahat seperti itu, bahkan surga tidak bisa mentolerir ini. Karena kau menghancurkan Supreme Being Bond anakku. Bayarlah kembali dengan 100 milikmu." Petik 2. Episode ke-60, dengan judul Siapa yang akan bertarung? Langsung ke dalam alurnya. Ziling, tidak ada yang berharap ini terjadi. Bagaimana masalah ini dapat dikompensasikan? Jangan ragu untuk bertanya, tapi kamu tidak bisa menghancurkan tangan kanan klan saya, kata sesepuh itu dengan tenang. Tetua kelima, apa yang kamu katakan? Mata si Ziling membelalak dengan tombak pertempuran emasnya vertikal di lantai. Dia menatap ke arah sekelompok ahli di seberangnya dan berkata, merebut tulang mahakuasa anakku dan menyebabkan dia merosot hampir sampai mati. Apalagi membiarkan omong kosong itu menjadi tangan kanan klan. Betapa ironisnya kata-kata ini datang keluar dari mulutmu. Petik 2. Tetua kelima, berarti dia peringkat kelima di generasinya. Namanya Ming Yuan dan satu generasi lebih tua dari ayah si Ziling. Dia adalah sesepuh klan dalam suku dan memiliki kultivasi yang kuat dan tak terduga. Ziling, soal pelik ini benar atau salah harus dibicarakan. Anda tidak perlu marah. Mari kita duduk dan membicarakannya perlahan. Kami pasti akan memberi Anda kompensasi untuk kepuasan Anda. Si Yuan mengedipkan matanya, cahaya ilahi beredar di sekelilingnya dan auranya menakutkan. Simpan itu. Bagaimana mungkin si Ziling tidak menyadari bahwa suku tersebut telah membuat keputusan sejak lama? Bagaimana bisa ditarik kembali? Dia dengan dingin berkata, jangan bicara tentang hal-hal lain, serahkan tulang tertinggi Hao kecil. Ekspresi sekelompok orang di hadapannya semuanya berubah. Mereka semua ahli dari keluarga Si Yuan dan mereka berjumlah lebih dari 10 orang. Permintaan ini tidak mungkin dipenuhi, mereka tidak bisa menyerahkan Supreme Being Bond apapun yang terjadi. Ziling, jika Supreme Being Bond dicabut lagi, akan sulit baginya untuk terus bekerja. Gunakan sesuatu yang lain sebagai kompensasi. Si Ziling dengan lembut memberitahunya. Apakah itu akan terus bekerja atau tidak, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Apa yang menjadi milik Hao kecil tidak dapat dimiliki oleh orang lain. Si Ziling berteriak, ada perasaan melankolis di dalam hatinya. Tulang berharga yang semula milik anaknya diambil begitu saja oleh orang lain. Tidak, si Yuan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan berkata, untuk kemakmuran suku kami, hal seperti ini tidak dapat terjadi. Supreme Being yang lahir alami tidak bisa menghilang. Petik 2. Kamu menolak. Sikap si Ziling yang mengesankan seperti pelangi. Matanya mengumpulkan guntur dan kilat. Dengan tombak perang di tangan, dia mulai mengambil langkah besar. Dia melihat ke depan dan berkata, kalau begitu aku akan mengambilnya sendiri. Dia menatap Si Yi dan mengarahkan tombak pertempuran emas ke dadanya dari jauh. Cahaya warna-warni mulai melonjak, dan simbol bergemuruh seperti guntur saat dia mulai bertindak. Di sisi Si Yuan, banyak ahli memegang senjata mereka. Pandangan marah berkumpul di mata mereka saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan. Mereka tidak akan membiarkan seorang wali murid ganda yang lahir alami mati muda, mereka ingin bertarung saat itu juga. Bagus bagus bagus. Si Ziling mengucapkan kata, baik, 3 kali berturut-turut. Kemarahannya mulai melonjak dengan hebat, dan cahaya keemasan di dalam pupil matanya semakin berkembang. Ziling, permintaan lain tidak apa-apa. Kau tidak bisa menyakiti Yi kecil. Si Yuan berjalan keluar dengan gaya berjalan yang tenang dan mantap.
Cahaya merah melonjak di sekitar tubuhnya dan keterkejutannya mungkin berfluktuasi naik turun seperti lautan. Dia benar-benar ahli tingkat atas. Apalagi di dalam sukunya, namanya bahkan terkenal di seluruh kekaisaran. Si Ziling mengangkat tombaknya. Apalagi yang bisa dikatakan? Satu-satunya pilihan sekarang adalah bertarung. Di sekitar tombak pertempuran emasnya, simbol dewa muncul satu demi satu. Dan itu tampak seperti ditempa dari logam. Ada perasaan dingin tentang mereka saat mereka mengepung tombak perangnya, dan mereka memancarkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Membunuh. Si Ziling menyerang ke depan. Dengan goyangan tombak perangnya, seluruh langit mulai bergetar. Simbol-simbol itu, yang tampak seperti hidup, memancarkan kemegahan ilahi dan menekan ke bawah. Dengan suara honglong, 10 atau lebih ahli di depannya tanpa sadar mundur. Seperti beban 10.000 gunung yang runtuh, itu membuat semua hati mereka bergetar, dan tubuh mereka berlutut. Inilah perbedaan di antara mereka. Si Ziling adalah seorang jenius yang bahkan diakui oleh kaisar, dan namanya dikenal di mana-mana. Kekuatannya adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang bisa mereka tangani, dan hanya pemimpin klan yang memiliki kesempatan untuk melawannya. Hanya si Yuan yang tersisa di medan perang. Semua yang lain terhuyung-huyung tanpa kekuatan berdiri di atas kaki mereka, jika tidak, daging dan tulang mereka akan hancur di bawah tekanan auranya. Suara gemuruh bergema saat lengan si Yuan bergetar. Seperti Blood Phoenix yang terbang ke langit, cahaya merah di sekelilingnya mengalir ke langit. Auranya yang mengesankan tiba-tiba meningkat 10 kali lipat kekuatannya, menghalangi kekuatan yang datang dari tombak pertempuran emas. Hong! Tombak pertempuran itu seperti pelangi saat kekuatannya menekan ke depan. Itu mengumpulkan semua simbol emas di udara, mengguncang langit dan bumi. Simbol menutupi tangan kanan si Yuan dengan rapat dan mengubahnya menjadi sayap dewa saat dia menyerang ke depan. Bulu Phoenix merah tua yang indah dan mempesona melingkar di sekelilingnya saat teriakan burung Phoenix yang mengejutkan dunia dilepaskan. Sayap Phoenix ilahi bertabrakan dengan tombak pertempuran emas. Seperti dua gunung berapi aktif, magma mengalir ke langit dan api menutupi udara. Seluruh area ini sangat mencolok, dan tidak ada hal lain yang bisa dilihat. Kedua belah pihak bentrok hebat. Dalam sekejap mata, mereka melakukan lebih dari 10 pertukaran. Satu orang terbungkus cahaya keemasan seperti dewa perang, dan yang lainnya bermandikan awan merah seperti Archaic Devil Blood Phoenix. Kedua kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka tak henti-hentinya bertabrakan satu sama lain, setiap kali melepaskan cahaya kuat yang mencapai langit. Penonton semua kaget. Si Ziling terlalu kuat, dia mampu memaksa sesepuh klan yang begitu kuat untuk memperjuangkan hidupnya. Tak satu pun dari mereka dapat mempercayainya karena perbedaan jumlah waktu yang mereka habiskan untuk berkultivasi berbeda dengan selisih yang sangat besar. Teriakan burung Phoenix yang melengking terdengar, membuka semua logam dan batu di daerah itu. Aula istana runtuh satu demi satu, dan itu mengejutkan semua ahli. Mereka segera menggunakan simbol mereka untuk melindungi tubuh mereka, jika tidak, mereka pasti akan mendapat luka. Rambut dan janggut si Yuan terulur. Petir menumpuk di matanya, dan seluruh tubuhnya bersinar. Seekor burung iblis archaik bergegas keluar dari dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya berwarna merah tua dengan bulu ekor yang cantik dan berwarna-warni. Ia melebarkan sayapnya, terbang ke langit, dan bertujuan untuk membunuh si Ziling. Dia menggunakan teknik berharganya yang paling kuat. Niat membunuh melonjak, menakut-nakuti para penonton menjadi keadaan syok yang tak tertandingi. Tetua klan terpaksa menggunakan metode ini. How! Raungan tumpul terdengar dari tempat si Ziling berdiri. Seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya keemasan, dan binatang buas besar muncul saat terjepit di antara langit dan bumi.
Kepalanya terangkat tinggi saat meraung, dan seolah-olah raja yang berdaulat yang dilayani oleh lebih dari 10.000 makhluk muncul saat ia mengabaikan bumi tanpa batas. Sosok binatang buas ini kabur, tetapi tidak peduli siapa itu, mereka tahu ini adalah salah satu binatang buas yang paling kuat. Kalau tidak, tidak mungkin itu bisa memiliki kehadiran tirani seperti itu. Dengan gemuruh, cakar binatang buas besar itu turun, menutupi aula istana di bawah. Aura ganasnya mengguncang segalanya dalam jarak 10 meter persegi, dan semua orang tidak bisa menahan gemetar dan berlutut. Burung iblis archaik mengeluarkan teriakan panjang. Itu menyapu dengan sayapnya yang berwarna-warni menuju cakar binatang itu dan keduanya bentrok dengan keras. Ini adalah pertarungan teknik yang berharga, pertarungan hidup dan mati antara dua ahli yang berdiri di puncak. Cahaya ilahi tanpa batas menyapu keempat arah, membuat takut semua orang. Kakek, pukul tulang rusuk kirinya. Saat ini, Siyi tiba-tiba membuka mulutnya. Matanya menahan dua murid yang mengalir dengan kemegahan ilahi. Di usia yang sangat muda, dia sudah memiliki kehadiran yang menakutkan. Matanya mampu melihat melalui banyak hal di dunia ini, dan dia melihat celah di Si Ziling, langsung berteriak untuk mengingatkan kakeknya sendiri untuk menyerang kelemahan itu. Hong! Listrik keluar dari mata Si Yuan. Dia mengarahkan tekniknya yang berharga, dan Archaik Devil Bird itu segera terjun ke bawah menuju tulang rusuk kiri Si Ziling untuk menargetkan kelemahannya. Sayangnya, binatang buas archaik yang besar itu mengeluarkan teriakan yang mengguncang pegunungan dan sungai sambil langsung memblokir Phoenix yang menakutkan itu seperti burung ganas. Langit dan bumi gemetar dengan serangan cakarnya. Kakek, serang ketiak kiri binatang buas itu, kata Siyi sekali lagi. Matanya sangat dalam dan memancarkan untaian cahaya ilahi. Kekuatan ilahi yang sangat menakutkan beredar. Dengan suara honglong, burung ganas archaik menyerang sekali lagi. Kedua sayapnya terentang dan paruhnya terbuka lebar. Itu memancarkan cahaya warna-warni dalam jumlah tak terbatas, dan satu dari untaian cahaya itu mampu menghancurkan sekelompok ahli. Peng! Binatang buas itu mengangkat cakar besarnya dan langsung menamparkan paruh burung ganas archaik untuk memblokir semua cahaya warna-warni, tidak membiarkannya menyerang. Pukul perutnya, teriak Siyi sekali lagi. Matanya sekarang seperti dua lampu ilahi yang menyala. Aura yang beredar di sekitarnya bisa membuat banyak orang berdebar ketakutan. Dengan suara honglong lainnya, burung ganas archaik itu dengan cepat dan kejam melemparkan bulu ekornya ke dada binatang buas itu. Sayangnya, itu gagal sekali lagi dan hampir diimbangi oleh cakar binatang besar itu, membuatnya tidak punya pilihan selain mundur dengan cepat. Tidak bagus, kecepatannya terlalu cepat. Keringat menetes dari dahi Siyi. Dia terus menunjukkan kelemahannya, namun Si Ziling sangat tenang dan acuh tak acuh. Tindakannya seperti kilat, dan kendali atas teknik berharganya gesit dan ahli tanpa poin untuk dieksploitasi. Siyi memiliki dua murid dan mampu melihat asal mula banyak hal. Dia melihat kelemahannya, tapi kecepatan dia menunjukkan mereka pada dasarnya tidak dapat bersaing dengan kecepatan Si Ziling. Tetua kelima, kamu tidak cukup, kata Si Ziling. Bahkan cahaya yang lebih indah meledak keluar dari dalam tubuhnya. Sosok binatang besar itu dengan cepat meluas dan kemudian meledak menjadi simbol binatang buas archaik. Mereka bergegas masuk dan menyatu dengan tubuhnya. Cahayanya luar biasa saat dia berjalan maju dengan tombak perang di tangan. Dengan setiap langkahnya, dia mengguncang bumi. Dia dengan cepat mendorong ke depan dengan tombak pertempuran, dan cahaya keemasan menembus burung ganas archaik itu, segera membunuhnya. Hong! Ujung tombak emas berubah arah dan menyerang ke depan sekali lagi. Si Yuan memperlihatkan wajah ketakutannya, tapi itu sudah terlambat. Simbol melilit ujung tombak dan menembus bahunya.
Si Yuan mengeluarkan teriakan keras. Dia menghabiskan semua kekuatan di dalam tubuhnya dan memusatkan semua simbol ke bahunya. Itu sangat mempesona dan luar biasa. Dia terbang mundur dan menjalin simbol misteriusnya untuk menghentikan suaranya agar tidak meluas. Lubang yang bersinar dan berdarah muncul dari depan dan belakang tempat tombak menembus. Jika itu orang lain, seluruh tubuh mereka pasti akan terbelah sebelum meledak. Bahkan jika mereka lebih kuat, lengan itu kemungkinan besar akan hancur berantakan. Namun, Si Yuan memiliki teknik berharga yang mengejutkan yang bisa membekukan lukanya. Meski setengah lumpuh, setidaknya lengannya tidak hancur lebur. Meski begitu, dia sudah kehilangan kekuatan bertarungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti berusia sekitar 10 tahun. Dia tiba-tiba jatuh ke dunia manusia biasa, karena sulit baginya untuk bertarung lagi. Tetua klan mereka kalah dalam pertarungan. Dalam keluarga Si Yuan, tidak ada yang cocok untuk Si Ziling. Ini terlalu mengejutkan. Berapa usianya? Dia baru berusia 20 tahun ini, namun dia sudah benar-benar menekan orang-orang terkuat di suku. Adegan itu benar-benar sunyi. Keluarga Si Yuan sangat mengerikan. Si Ziling berjalan maju selangkah demi selangkah. Tombak pertempuran emas di tangannya mengarah ke depan saat dia menatap Si Yi dan berkata, "Keponakanku tersayang, kaulah yang memberi tahu ibumu bahwa Hao kecil memiliki tulang tertinggi di dalam tubuhnya, kan? Betapa perhatiannya Anda." Petik 2. Si Yi tidak mengatakan apa-apa dan berdiri di tempatnya. Cahaya ilahi di dalam matanya redup. "Suku itu harus menghukummu, Ibu. Anda mengancam bunuh diri jadi dia tidak terbunuh, kan? Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar akan menusuk tenggorokanmu sendiri dengan pisau jika aku membunuhnya hari ini." Si Ziling dengan tenang berkata, "Tetua klan, mengapa kamu masih belum melakukan apa-apa?" Beberapa orang berteriak. Si Ziling tidak berbalik sama sekali. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, tetua klan sudah muncul dan menutup seluruh istana dengan tulang-tulang berharga dari keturunan Archaik, mencegah suara teriakan dan pertempuran untuk dikirim keluar. "Ziling, 1000 kesalahan, 10.000 kesalahan, itu semua kesalahan kita. Wanita kejam ini ada di sini, terserah Anda bagaimana Anda ingin menghadapinya, namun, kamu tidak bisa menyentuh Yi kecil." Pada saat ini, beberapa tetua klan muncul bersama. Masing-masing memiliki kemampuan yang sangat kuat. Mereka semua adalah tetua senior yang telah hidup dalam pengasingan selama bertahun-tahun, dan mereka beberapa generasi lebih tua dari Si Ziling. Mata mereka semua indah seperti matahari kecil karena mereka adalah ahli suku yang sebenarnya. Di depan mereka, ada seorang wanita yang terikat bersama dan saat ini sedang dikawal ke depan. "Kakak ipar, apakah hatimu merah atau sebenarnya hitam?" Si Ziling mengatupkan giginya dan kemudian berteriak dengan keras, "Bisa menjadi begitu kejam dan tidak bermoral." Tak jauh dari situ, Si Yi memasang ekspresi cuek. Murid gandanya bersinar dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Tiba-tiba ada angin dingin yang menusuk tulang yang membuat semua orang menggigil. Si Ziling melanjutkan dan berkata, "Aku sudah memberitahumu. Anda mematahkan salah satu tulang anak saya akan mematahkan 100 tulang anak Anda. Hari ini, bahkan penguasa dari surga tidak akan bisa menghentikan saya." Petik 2. Wanita muda itu mengangkat kepalanya dan memasang ekspresi sedingin es di wajahnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya memang penuh ketakutan dan penyesalan. Keluarga mereka jelas telah mengirim banyak ahli mereka yang paling kuat untuk membunuh pasangan ini. Bagaimana mereka bisa tetap hidup? "Aku akan membiarkan matamu sendiri menjadi saksi." Si Ziling berteriak dan kemudian tiba-tiba berbalik menghadap Si Yi. Dia mengangkat tombak pertempuran emasnya, dan seolah-olah itu adalah batang logam, dia bersiap untuk melemparkannya. "Kamu berani?" Beberapa tetua klan sangat marah.
Ziling, pertahankan tanganmu. Kau tidak bisa menyakiti Yi kecil, hal lain bisa didiskusikan. Tetua klan lainnya juga berteriak. Si Ziling, apa kau memberontak? Para tetua klan yang lebih berpihak pada Si Yuan berteriak lebih keras. Semua orang ini memblokirnya pada saat yang sama dan segera menggunakan teknik berharga mengejutkan surgawi mereka, menerangi seluruh langit. Jadi bagaimana jika saya memberontak? Apa yang saya katakan pergi? Tidak ada yang akan menghentikan saya. Si Ziling berteriak keras. Dia terus mengayunkan tombak pertempuran emas di tangannya tanpa mengubah arah, langsung menabrak tempat Si Yi berada. Namun, kelompok tetua suku menghalangi jalannya dengan semua jenis teknik berharga diaktifkan. Simbol menyegel arah turunnya tombak. Si Ziling mengguncang lengannya, dan simbol rumit yang tak tertandingi mulai terjalin dan turun bersama dengan tombak pertempuran emas, memancarkan kekuatan aneh. Tidak baik, semua tetua klan dipukul. Mereka merasakan kekuatan tersembunyi menembus langsung melalui teknik berharga mereka, langsung menuju Si Yi. Meskipun kekuatannya terus melemah saat melewati mereka, itu masih sangat menakutkan. Ini, apa teknik berharga ini? Mereka ketakutan karena suku tersebut tidak memiliki catatan tentangnya. Itu sangat aneh, dan tanpa diduga melewati tubuh mereka dan teknik berharga saat bergerak maju. Bahkan jika mereka ingin menghentikannya, sudah terlambat. Ah! Si Yi melepaskan jeritan yang membekukan darah. Seluruh tubuhnya terbang secara horizontal ke taman batu. Darah ada di sekujur tubuhnya, dan tulang di dalam tubuhnya mulai retak dan pecah. Lebih dari 100 tulangnya patah seketika. Yi kecil. Wanita muda itu sangat mengerikan dan berteriak ketakutan. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melepaskan aura ganas sambil menatap Si Ziling. Dia dengan dingin berkata, ayahku dan yang lainnya tidak akan membiarkanmu pergi. Sinar cahaya keemasan berkedip-kedip dan Si Ziling dengan acuh tak acuh melemparkan tombak pertempuran emas di tangannya. Dengan suara pu, itu menembus tubuhnya dan mengirimnya terbang. Dia melakukan perjalanan lebih dari 10 kaki jauhnya, dan tubuhnya dipaku ke lantai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.